Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan buat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan beliaulah kita masih dapat menghirup udara yang segar pada siang hari ini. Selawat dan salam tak lupanya kita ucapkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan yang mulia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Healing Bersama Al-Quran. Berbicara tentang healingnya Al-Quran, karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini merupakan bulan Syahrul Quran, atau yang disebut dengan bulannya Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan kitab yang mulia dan firman Allah yang istimewa. Allah tidak sembarangan memilih waktu, memilih tempat, memilih kepada siapa ayatnya akan diturunkan. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan diturunkan di kota Mekah yang mulia dan di bulan Ramadan yang mulia. Semua itu menunjukkan betapa istimewanya waktu, istimewanya tempat, atau yang terkait dengan Al-Quran. Makanya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita ada kebiasaan nih membaca Al-Quran, khatam Al-Quran dalam sholat tarawih ataupun di 10 malam terakhir. Itu merupakan salah satu ibadah yang paling soleh dan yang paling favorit, yaitu membaca Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita membaca Al-Quran bisa menjadi pengobat, menjadi asyifa untuk berbagai masalah yang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'idah mina rabbakum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai obat dari segala penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit hati, penyakit jiwa, pikiran yang tidak tenang, hati yang tidak tenang, obatnya ada di dalam Al-Quran. Dia bukan hanya sebagai ibadah, melainkan Al-Quran juga sebagai healing bagi kita. Kalau kita butuh healing nih untuk pikiran kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita, healing yang terbaik yaitu dengan membaca Al-Quran. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara kita bertilawah dengan hati yang bisa membuat healing bagi kita? Terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Quran ala qulubin aqfalha. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ternyata rahasia powerful tilawah yang bisa kita lakukan yaitu dengan at-tadabbur. Tadabbur yaitu memaknai ayat yang kita baca dengan pemaknaan yang dalam. Kita bisa melakukan itu dengan membaca ayat-ayat yang tematik. Jadi kita gak perlu tuh membaca ayat dari awal sampai akhir, membaca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita bisa membaca dengan cara googling ayat yang tematik. Kita bisa mencari nih misalkan tentang ayat tentang galau, orang yang bingung atau yang sedang khawatir. Gimana cara dia keluar dari masalah yang tidak nyaman itu? Ketika kita memilih ayat tematik sesuai dengan apa yang kita rasakan, kita akan lebih mudah untuk memaknainya. Setelah kita memilih ayat tersebut, kita dapat membacanya dengan membaca terjemahannya dan kita ulang-ulang. Gak apa-apa kalau kita membaca satu ayat tetapi berulang-ulang, lalu mengulangnya berkali-kali. Bahkan di dalam Al-Quran
dalam sholat pun, terutama sholat sunnah, nggak apa-apa kalau ayat itu yang kita baca terus menerus. Misalkan di dalam surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu kita renungkan nikmat Allah semua ini yang ada di dalam di hidup kita. Terus kita ulangi lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu kita renungkan lagi, kita ingat lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ulangi lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu merupakan cara membaca Al-Quran yang powerful sekali, teman-teman. Membaca Al-Quran yang paling powerful yaitu dengan cara yang pertama, pilih ayat yang tematik. Googling dulu kalau kita tidak mengerti, memilih ayat yang tematik secara langsung. Kita dapat mencari tahu apa yang sedang kita inginkan. Lalu kita menghafal terjemahannya dan coba terapin di dalam sholat dan ulang berkali-kali sambil memaknai di dalam hati kita. Itu jadi healing banget loh. Makanya membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing bagi kita itu gak cukup hanya membaca hurufnya saja, tetapi kita bisa membaca maknanya, artinya, kita terjemahkan, kita ulang-ulang lagi. Apalagi di waktu sholat, kita cari waktu yang nyaman untuk membaca Al-Quran tersebut, sehingga akhirnya kita bisa tersungkur menangis sepanjang malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur dan mereka bersujud sambil menangis. Nah, itu teman-teman, how to tilawah yang dapat menjadi healing bagi diri kita, yang powerful banget bagi kita. Semoga kita bisa menerapkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.